lagi dengan saya Bina Sabit SPD, CGT Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar dari SD Negeri 10 Cibutangko, Kecamatan Rogo. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Asmiati atau yang biasa dipanggil Ibu Ami, salah seorang guru, yaitu guru kelas 5 di SD Negeri 10 Cibutangko. Assalamualaikum Bu Ami, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Linda, alhamdulillah kabar baik dan sehat. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan lakukan percakapan pra-observasi ya Bu Ami. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Bu Ami lakukan di dalam kelas. Kemudian tujuan dari observasi kita ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Bu Ami lakukan di dalam kelas. Dan kita melakukan percakapan pra-observasi ini merupakan persiapan awal sebelum Bu Ami melakukan pembelajaran di kelas nantinya, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ami. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ami capai nantinya di dalam pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama itu dia dapat membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta, dan kemudian yang kedua peserta didik dapat mengidentifikasi letak dan kondisi geografis Indonesia. Itu ya Bu Ami. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Bu Ami capai nantinya. Kemudian dengan area pengembangannya, area mana yang ingin dijadikan fokus untuk observasi nanti Bu Ami? Untuk area pengembangan itu dibagi menjadi dua juga, ada pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan pembelajaran kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran nanti. Ya, Pak. Berarti untuk area pengembangan juga difokuskan kepada dua area ya Bu Ami, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Ya. Lalu bagaimana dengan strateginya? Kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Ibu Ami gunakan nantinya yang sudah dirancang dalam modul ajar? Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk diskusi kelompok yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial ekonomi. Emosional ya Bu Ami. Sosial emosional. Baiklah, jadi untuk strategi Bu Ami akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial emosional. Doa dimulai. Tepuk dari 1, tepuk dari 2, tepuk dari 3, tepuk dari 4, tepuk dari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap untuk doa. Pembelajaran dengan serius. Nah, untuk materi kita yaitu topik A, bagaimana bentuk Indonesia. Yang akan kita pelajari nanti di sini tujuannya bagaimana cara kita membaca peta, bagaimana kita mengetahui bentuk negara Indonesia melalui peta, itu yang akan kita pelajari. Nah, jadi topiknya bagaimana bentuk Indonesia. Apa kira-kira penyebabnya sehingga bisa beragam yang ada di Indonesia? Kalau ini beragam suku, ada beragam bahasa, itu karena adanya dipisahkan oleh pulau-pulau. Nanti akan kita lihat di peta seperti apa kira-kira pulau-pulau yang ada. Ada pulau yang besar, ada pulau kecil. Nah, yang pertama yang akan kita amati adalah kita mengamati peta dulu. Nah, ini ada gambar sebuah peta. Di sini peta Indonesia, mulai dari arah barat sampai ke arah timur. Di sini nanti disebutkan ada pulau yang besar, ada mulai dari Pulau Sumatera sampai nanti Papua. Nah, sekarang kita amati dulu. Bagikan gambarnya, satu ada di kelompok.
amati buku petanya. Ada peta sisipan nanti. Tapi yang lain lagi. Ada mata angin tadi, ada sambut. Peta ini nanti akan dijelaskan kira-kira bagaimana bentuk Indonesia itu. Dengan negara apa saja berbatasan Indonesia. Wilayah Indonesia itu dari mana ke mana kita akan jelaskan. Tadi tentang peta. Sekarang kita masuk ke informasi umum atau informasi umum yang dapat kita temui di peta. Untuk bukunya, buka bukunya halaman 163. Lihat yang informasi umum. Nah, informasi umum pada peta ini ada berapa katanya? Ada LKPD yaitu lembar kerja berkelompok. Jadi kita akan membuat sebuah diskusi kelompok yang akan kita kerjakan harus bersama-sama. Nah, untuk mengapakannya, yang pertama di sini ada nama kelompok, berarti kita buat nama kelompok sesuai dengan nama kelompok belajar kita. Kemudian kelasnya, kelas berapa? Kemudian di sini nama anggota, berarti nama anggota dalam kelompok. Kemudian berikut jawab pertanyaan yang ada di sini, ada 5 berdasarkan bacaan yang ada di buku. Nah, cari dibaca. Bu. Nah, berdasarkan materi yang telah kita pelajari tadi, kira-kira ada nggak yang mau bertanya tentang materi kita tadi? Ada yang belum paham, ada yang mau dipertanyakan, yang ragu tadi, ada nggak? Kalau ada tulis tangan. Enggak?
Nah, berarti kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu anggap sudah paham semuanya tentang materi peta tadi. Nah, untuk tugas selanjutnya, pelajari halaman yang setelah yang kita baca tadi. Setelah tugas kelompok tadi, pelajari itu, baca di rumah, minggu selanjutnya baru kita bahas. Nah, berarti sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Winda Fitri, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar dari SD Negeri 10 Tigojangko, Kecamatan Mintobo. Hari ini saya bersama Ibu Asmiati akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah melaksanakan pembelajaran pada beberapa hari yang lalu dan akan disaksikan oleh pengajar praktik Ibu Widya Lestari. Assalamualaikum Bu Wid. Waalaikumsalam. Ya. Baik Bu Ami, setelah melaksanakan observasi pada hari Selasa kemarin, sekarang kita akan melanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang Bu Ami lakukan kemarin. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Ami setelah melaksanakan pembelajaran? Perasaan saya tentunya karena observasi dan dilihat orang lain tentunya merasa tegang. Ada sedikit nervous jadi, tapi alhamdulillah pembelajarannya berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu Ami, pembelajaran berjalan dengan lancar. Lalu bisakah Bu Ami menjelaskan kembali tentang area pengembangan yang ingin Bu Ami capai pada waktu pembelajaran? Untuk area pengembangannya sesuai dengan modul yang sudah dibuat. Di sana ada langkah-langkahnya mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti dan juga penutup. Kemudian untuk pengembangannya saya fokuskan pada pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi peserta didik menjadi berkelompok. Dan juga di sini dimuat pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Jadi area pengembangannya pada pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional Bu Ami. Kemudian menurut Bu Ami, apakah area yang Bu Ami ingin kembangkan ini sudah berhasil dilaksanakan dengan baik atau bagaimana? Menurut saya sudah berusaha melaksanakannya dengan lebih baik, walaupun masih banyak kekurangannya. Itu ya Bu Ami. Jadi kira-kira kekurangan apa yang Bu Ami hadapi atau kekurangan apa yang Bu Ami? Kekurangannya yang sering saya hadapi dalam pembelajaran berkelompok itu ada beberapa siswa atau beberapa orang itu dalam kelompok itu dia kurang aktif siswanya. Ya, jadi saat belajar masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif ya Bu Ami. Kemudian kira-kira menurut Bu Ami apa kira-kira yang menyebabkan anak tersebut kurang aktif atau tidak mau bekerja sama dengan temannya? Kalau menurut saya mungkin untuk itu karena pembagian kelompoknya. Selama ini saya hanya membagi kelompok berdasarkan jumlah siswa saja. Tapi mungkin untuk kedepannya saya akan membagi kelompok atau mengelompokkan anak itu bisa berdasarkan gaya belajarnya. Mungkin dengan gaya belajar yang visual aja, atau kinestetik saja, dan juga auditori saja. Sehingga siswa akan lebih nyaman berada dalam satu kelompok bersama teman yang gaya belajarnya sama dengan. Itu ya Bu Ami, sangat luar biasa sekali rencana Bu Ami ke depannya. Kira-kira kapan Bu Ami akan mulai untuk pembelajaran yang seperti Bu Ami ceritakan? Insya Allah akan saya lakukan segera, mungkin dari sekarang atau seterusnya untuk pembelajaran selanjutnya. Insya Allah akan mulai dilakukan besok dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang Bu Ami rencanakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan akan berhasil sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas dan berkualitas. Terima kasih pada Ibu Wid. Kita
apresiasi dulu ya atas praktek percakapan ya, percakapan pasca observasi yang telah kita sama kita lakukan terkait dalam pembelajaran yang telah dilakukan ya. Kalau saya lihat tadi kita telah melaksanakan praktek coaching dalam pembicaraan pasca observasi, dimana diawali dengan penyampaian dari tujuan percakapan ini, kemudian mengidentifikasi apa saja temuan-temuan atau apa saja yang dialami oleh Ibu Ami dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Bu Linda juga menanyakan apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan yang Bu Ami rasakan, bagaimana tingkat kepuasan yang Bu Ami rasakan dalam pembelajaran itu ya Bu Ami ya. Dan Bu Ami menceritakan, jadi secara tidak langsung dalam ini kan kita menggali potensi si coach itu sendiri dalam praktek pasca observasi ini. Bu Linda melakukan hal itu, dan Bu Linda juga secara tidak langsung menggali potensi Bu Ami sehingga Bu Ami menemukan solusi dari permasalahannya dari rencana tidak lanjut. Nah, jadi rencana aksinya ya. Jadi rencana aksinya Bu Ami akan membagi murid supaya lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran yang sebelumnya diferensiasi belum ada diferensiasi ya. Sebelumnya hanya mengelompokkan siswa berdasarkan jumlah kalau saya dengar tadi ya. Tentunya bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi supaya bisa lebih baik lagi. Kemudian Bu Linda juga melaksanakan depan rencana aksi ini akan dilaksanakan gitu. Dan harapannya Bu Ami juga bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik, dan rencana aksi itu akan dilaksanakan mulai dari pembelajaran berikutnya. Nah, jadi mungkin itu ulasan sedikit dari saya dari pembicaraan Ibu Linda sama Ibu Ami praktek coaching ya, praktek coaching dalam percakapan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik gitu. Cuman karena mungkin hari ini kita kan dalam proses belajar ya, belajar bagaimana melakukan praktek coaching. Kedepannya kita harap kegiatan ini bisa berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. Dan harapannya Bu Linda sama Bu Ami kan sekarang sudah mengetahui bagaimana percakapan pasca observasi, dan harapannya bisa dibagi dengan tema sejawat. Nah, yang lainnya bisa dipraktekkan dengan aplikasi sejawat yang lain, sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan dalam lingkungan sekolah untuk kebaikan atau untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Ami dan Bu Linda. Oke, bagus sekali kalau menurut saya ya, supaya ditingkatkan lagi dan supaya dilaksanakan secara berkelanjutan. Oke, Terima kasih Bu Lin. Dan terima kasih juga Bu Ami atas jawaban-jawabannya tadi. Semoga selanjutnya kita bisa melakukan coaching dan melakukan tindak lanjut untuk kegiatan ini. Dan demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.